Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal bersama Mandana. Ini adalah video analisa teknikal untuk hampir bisa dibilang semua pair major forex, yang dimana hari Jumat nanti akan ada yang namanya NFP seperti itu. Jadi kita ataupun saya lebih tepatnya akan membantu teman-teman semua untuk mengguidance bagaimana arah pergerakan market sampai nanti pada saat NFP dan bagaimana pergerakannya seperti itu. Oke. Jika teman-teman ingin gabung bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa masuk ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat link channel Telegram yang ada di bawah seperti ini. Sebelum kita mulai videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya seperti biasa, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk analisa teknikal di major pair forex ya. Jadi di sini akan saya bahas currency aja ya, ataupun forex mata uang aja, yaitu dimulai dari Euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD, USD Yen, USD CHF, dan USD CAD. Ya, berarti ada 7 pair. Jadi diperhatikan ya. Yang penting saya urut ya, yang penting saya urut. Jadi kalau teman-teman yang ingin langsung ke pair yang teman-teman inginkan bisa dipercepat aja. Jadi yang penting yang pertama itu ada Euro USD, ada GBP, Euro, GBP, AUD, NZD, habis itu USD Yen, USD CAD, baru USD CHF. Oke, yang pertama adalah Euro USD. Nah, seperti yang kita sudah bahas di analisa teknikal mingguan ya, seperti yang sudah saya analisakan di teknikal mingguan, ini kan ada trendline di sini. Trendline-nya sudah pernah di break ya, trendline sudah pernah di break, tapi harga nggak langsung turun, ternyata harga malah mengejar support yang ada di sini. Ya, di sini ada satu range area support juga, di sini juga ada cluster demand. Oke, di sini ada cluster demand yang dimana demandnya ini trendline-nya udah nggak berlaku ya. Sekalian update untuk yang Euro USD analisa teknikal mingguan ya. Jadi di sini ada cluster demand yaitu dari 99.000 sampai di 99.200. Seperti untuk analisa yang di bawah support-support ini, teman-teman bisa lihat aja di analisa teknikal mingguan Euro USD. Di sana sudah saya kasih tahu batas bawahnya ketika dia nge-break 99.000 seperti itu. Dan sekarang untuk di Euro USD, harga dari Euro USD kemarin sempat menyentuh area supply yang ada di sini. Ini sih di sini supply H4 ya. Ini saya hapus dulu. Ya, di sini dia kena supply H4 di sini, yang dimana supply H4 kemarin sudah pernah disentuh, kemudian harga drop secara signifikan, ya, dan harga sekarang berada di tengah-tengah. Nah, pada saat NFP itu nanti keluar, perhatikan di mana pergerakan dari Euro USD. Ya, karena per hari ini dan beberapa hari kemarin, harga dari Euro USD ini bisa dibilang kurang sedikit jelas, yang dimana dimulai dari hari tanggal 23 Agustus, harga ketika sampai support, hari selanjutnya doji, hari selanjutnya doji, hari selanjutnya doji lagi, dan sekarang harga mulai naik lagi. Dan kalau saya lihat juga, ini kan banyak perlawanan nih, dilihat dari candle daily ya, teman-teman bisa lihat di candle daily, yang dimana ada rejection atas bawah, rejection atas bawah, rejection di atas, rejection di atas. Sebenarnya banyak seller yang menunggu di area atas di sini, dan untuk area buy di sini ada juga yang nunggu di sini seperti itu. Yang dimana ketika harga turun dibawa naik, ketika dibawa naik harga dibawa turun lagi, harga dibawa naik dibawa turun lagi seperti itu. Jadi pressure dari bullish dan bearish army itu bisa dibilang balance ya, bisa dibilang balance seperti itu. Tapi saya rasa untuk kekuatan sendiri untuk di Euro USD sendiri, ketika nanti dia bisa masuk ke range area 764 sampai 959, di sana kemungkinan pasukan bearish akan menunggu ya, karena pada saat ini harga dari Euro USD berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah. Kalau teman-teman lihat juga di sini the sideways ya sebenarnya. Jadi di sini ada resisten, mana resisten ya? Ya, di sini ada resisten
Di sini ada resisten, lalu di sini ada support. Ya, di sini ada resisten yaitu di harga 3333 dan support ada di 99824. Jadi misalnya per hari ini harga untuk euro USD bergerak begini-begini doang misalnya. Begini-begini doang ya udah. Kita tinggal tunggu salah satu break yang mana di break seperti itu. Apakah 333 di break, apakah 99824 di break. Misalnya pada saat NFP itu keluar harga ngebreak 99824, itu bisa jadi trigger teman-teman untuk ambil posisi sell di sini ya. Dengan stop lossnya cukup di harga 150 ya, anggaplah 150 ya. Dengan take profit teman-teman bisa sampai di 99221 seperti itu. Oke. Jika ternyata hasil NFP-nya jelek, berarti kan dolarnya turun. Ketika dolar turun berarti kan naik. Walaupun overall ini euro USD-nya masih miris ya. Kita memang open posisi sell, jangan nekat open posisi buy ya. Kalau kita nge-buy di sini sih boleh-boleh aja. Yang penting nge-break 333. Teman-teman bisa nge-buy dengan target profit sampai di 800 ya, sampai di 800 dengan stop loss cukup di harga 1.110 seperti ini. Ya, jadi yang kalau ingin nge-buy, yang penting 333 ini di break misalnya per hari ini atau enggak sampai hari Jumat pagi misalnya harga masih di antara ini aja, teman-teman ya udah jangan trading. Tapi jika misalnya pada saat news NFP pada saat hari Jumat itu mulai keluar dan harga sudah berada di bawah 99824, teman-teman boleh ambil posisi sell. Ketika harga di atas 333, teman-teman boleh ambil posisi buy. Seperti itu. Oke, jadi ini untuk Euro USD, semoga bermanfaat. Next, kita akan ke GBP USD. Ya, untuk di GBP USD sebenarnya di sini seperti analisa yang sudah saya kasih tahu juga ya. Yang dimana di sini kan ada mana channelnya, sini ya. Ya, yang dimana di sini kan ada channel di sini untuk di GBP. Dan target untuk GBP sebenarnya adalah bisa sampai turun di channel area bawah ini. Jadi untuk GBP sendiri berbeda halnya dengan di Euro USD. Ya, berbeda halnya dengan Euro USD. Untuk di GBP saya rasa kita boleh open posisi sell secara langsung. Ya, open posisi sell secara langsung yang dimana kita sudah melihat new lower low ya. Di daily juga kita sudah buat new lower low. Dan di hourly juga kita sudah buat new lower low di sini. Jadi otomatis kalau kita mau open posisi sell di GU, di GBP USD, di sini ada satu range area supply kecil ya di situ. Dan di mana itu merupakan dia punya support become resistant, di mana di merupakan pernah menjadi area support itu di harga 17602. Dan kalau kita ingin ambil posisi sell teramannya itu adalah di atas. Ini cukup jauh sih sebenarnya open posisi sell. Itu di harga 8530. Jadi untuk ingin ambil posisi sell bisa menggunakan area yang di atas ini untuk sell. Jadi misalnya harga ini naik, kita ambil sell sampai ke targetnya adalah di, kalau kita pakai Fibo ya untuk melihat extensionnya, sampai di area 1618 di sini ya. Di sini Fibo 1618 yaitu di harga 15825 seperti itu. Jadi misalnya kalau harga ini naik, target teman-teman sell itu bisa sampai di 5825 seperti itu. Kalau teman kira-kira itu adalah sell yang terlalu tinggi, di sini juga ada satu area sell ya, yaitu di area di sini. Ya, bisa di sini juga nge-sell yaitu di harga 69958 seperti itu. Ataupun jika teman-teman merasa itu tidak ingin sell di sana, ya udah teman-teman boleh sell ketika harga ngebreak Fibonacci ininya. Ketika harga ngebreak Fibonacci 100% ya, yaitu di harga 6514. Ketika harga ngebreak di bawah ini ya, teman-teman boleh open posisi sell dengan retest dengan take profit sampai sini
stop loss di mana? Oke. Ketika dengan teman-teman ngebreak area ini, stop loss teman-teman di harga 6840, take profit bisa sampai di area Fibonacci 1618. Kalau harga malah naik ke atas, teman-teman ambil posisi sell di sini, stop loss teman-teman cukup jauh ya, itu di atas 7.745 dengan take profit bisa sampai di Fibonacci 1618 seperti itu. Kalau ingin nge-sell di sini ya, nge-sell di harga 6958. Kalau ingin nge-sell di atas lagi satu di sini, stop lossnya pendek aja sama, yaitu di 7745 seperti itu. Oke, jadi untuk di GBP kita lebih prefer untuk ambil posisi sell secara langsung dibandingkan dengan di Euro USD. Oke, jadi ini untuk GBP. Sekarang kita lanjut ke Aussie dollar. Untuk di AUD USD ya, untuk di AUD USD, kalau teman-teman lihat kita sudah membreak area demand structure yang ada di daily. Ya, kita sudah membreak demand structure yang ada di daily di sini. Dengan dia break ke bawah, berarti overall saya rasa Audi akan seperti GBP. Ya. Saya rasa Audi akan seperti GBP. Oke. Kalau teman-teman lihat ini seperti head and shoulder, chart pattern head and shoulder. Dimana ini left shouldernya, di sini head, lalu di sini right shouldernya, dan kita tinggal tunggu harga ini ngebreak area 6860. Ini sebenarnya sudah ngebreak sih, tapi momentumnya kurang. Jadi kalau dia bisa turun lagi sedikit ya, turun lagi sedikit baru teman-teman boleh nge-sell di sana seperti itu. Itu secara daily, yang dimana kemungkinan akan bisa bergerak turun pada saat hari Jumat. Dan kalau kita lihat juga di Aussie, ya kalau lihat di Aussie juga, ketika harga naik sampai ke sini kemarin ya, ketika harga sampai naik di sini, dimana ini merupakan area support become resistant, harga kemudian drop balik lagi ke sini, ke area supportnya di sini. Karena saya rasa ketika dia nanti bisa turun ya, di sini ada satu cluster demand yang menunggu ya, yang dimana ini merupakan area resisten become support juga, yaitu yang di sini ya, yaitu di harga 68.031 seperti itu. Jadi misalkan harga untuk di Audi USD ini berhasil ngebreak lagi area ini ya, ini kan terbawahnya kan 68.435 ya, ketika dia berhasil ngebreak itu ke bawah, maka otomatis harga dari Aussie bisa turun sampai sini, sampai ke 68.031. Dan jika itu di break lagi, maka saya rasa harga dari Aussie akan mengejar range area demand selanjutnya yang ada di sini, yaitu yang pernah menjadi area support juga, yaitu di area 67.661 seperti itu ya. Jadi kalau dia ngebreak 68.000, dia akan mengejar 60.612 seperti itu. Jadi untuk yang ingin nge-sell mungkin bisa menunggu harga dari Audi USD ini retrace dulu ke bawah, ataupun retrace ke atas, ataupun langsung break ke bawah ya. Kalaupun dia retrace ke atas, saya rasa dia akan berhenti di area support become resistannya, yaitu yang ada di harga sini ya, di harga 68856. Tapi di sini di M30 sih kita ada satu area sebenarnya di sini ya, di M30. Di M30 di sini ada satu area supply sebenarnya. Jadi ada dua titik aman untuk nge-sell ya, yaitu di sini ataupun di sini, ataupun ketika dia ngebreak ke bawah. Ya. Kalau harga bisa ngebreak 68856, teman-teman jangan nekat open posisi sell. Biarkan kita nge-sell di harga berapa nih? Di harga 69.132. Kita bisa nge-sell di sana, stop lossnya cukup di atas 69.541. Ini
Stop lossnya di harga 69.614 dengan take profit bisa sampai ke 68.000 seperti ini. Oke, jadi ini untuk Aussie. Sekarang kita akan pindah ke New Zealand. Untuk New Zealand ini lebih rendah atau New Zealand ya, lebih powernya lebih lemah. Kalau kita lihat juga ini seperti head and shoulder, tapi head and shouldernya tidak begitu bagus ya, tidak seperti Audi USD tadi. Dan untuk di New Zealand, kalau dia punya candle close di bawah ini, di bawah 61.090, saya rasa harga dari New Zealand bisa drop sampai di Fibonacci 1272, yaitu di harga 59.501. Bisa sampai sini ya, bisa sampai sini seperti itu. Jadi untuk di New Zealand yang ingin nge-sell, otomatis biarkan harga daily ini turun di bawah 61.090. Udah teman-teman sell aja langsung di sana seperti itu. Karena kalau kita lihat di kiri juga cluster demand di sini tidak begitu berpengaruh. Jadi saya rasa kalau mau teman-teman bisa 100%-nya Fibonacci juga teman-teman boleh nge-sell ya. Jadi misalnya dia nge-break seperti ini, dia nge-break lagi satu di sini, teman-teman baru bisa nge-sell sampai sini seperti itu. Jadi open posisi sell kita itu bisa di sini dengan stop lossnya di harga 61.400 dengan take profit sampai di 59.500. Oke, jadi untuk New Zealand kita lebih gampang dibandingkan dengan Aussie tadi ya. Aussie masih menunggu, berarti kalau kita lihat Euro dan Aussie itu hampir mirip, sedangkan GBP dan New Zealand juga hampir mirip seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke USD-Yen. USD-Yen kalau kita lihat harga dari USD-Yen kalau kita lihat ini hati-hati ya, di daily ini harga USD-Yen bisa bergerak turun mengejar dia punya demand, cluster demand, sekaligus dia punya support yaitu di sini. Ini saya rasa harga dari USD-Yen akan turun dulu seperti ini sebelum akhirnya dia loncat. Menurut saya seperti itu loh ya, karena menurut saya sih seperti itu. Kalau saya lihat untuk di USD-Yen sendiri, harga dari USD-Yen kemungkinan akan bisa naik sampai ke harga 141.737. Jadi untuk yang ingin ngebuy di USD-Yen, saya rasa biarkan harga di USD-Yen itu turun dulu sampai ke range area 136 dan 137 pas, teman-teman baru boleh ngebuy di sana. Dengan harapan kita harga dari USD-Yen itu bisa naik sampai sini, dengan berarti stop loss kita cukup di bawah, yaitu di harga 135 seperti itu. Oke, USD-Yen juga gampang karena kita tinggal tunggu harga breakout 100%-nya Fibonacci, baru kita juga bisa ngebuy seperti itu. Target bisa sampai di 141.757 yang dimana ini merupakan Fibonacci 1272-nya seperti itu. Oke, jadi itu untuk USD-Yen. Sekarang kita ke USD CAD. Untuk USD CAD sendiri, seperti yang teman-teman tahu, USD CAD overall masih dalam kondisi trend bullish. Ya, ini ditunjukkan dengan adanya channel bullish yang sangat besar di sini. Di weekly pun bisa kelihatan ya di sini. Jadi otomatis harga dari USD CAD masih akan bisa bergerak naik sampai ke area resistennya ini sebelum akhirnya mungkin dia akan membuat koreksi seperti itu. Koreksinya sampai mana? Saya rasa koreksinya itu sekalipun dia turun ya, sekalipun nanti misalnya dia turun, saya rasa harga dari USD CAD itu akan tertahan di area ini. Di area mana ya? Ada tertahan di area ini dan tertahan di area ini. Jadi otomatis untuk di USD CAD, sekalipun dia nanti bisa bergerak turun ya, walaupun dia bergerak turun, saya rasa
harga dari USD CAD misalnya dia turun, kemungkinan dia kan masih bisa naik mengejar trendline atasnya seperti ini. Tapi untuk USD CAD sendiri, karena dia mulai mendekati dengan garis trendline-nya ya, ini tinggal berapa pip lagi nih? Kalau saya lihat, tinggal lagi 70 pip, saya rasa sih nggak worth it ya. Saya rasa ini nggak worth it untuk ambil posisi karena terlalu dekat dengan resisten, jadi jangan open posisi buy dulu. Jadi kalau dipilih antara tadi USD Yen dan USD CAD, saya rasa lebih prefer untuk menunggu USD Yen. Karena jika USD Yen turun, kita open posisi bisa sampai buy, seperti itu. Nah, tapi kalau USD CAD, karena dia berdekatan dengan dia punya resisten, takutnya jika dia turun, dia bisa bablas untuk turun seperti itu. Karena dia sudah berdekatan, nih tinggal 70 pip lagi ke atas sampai kena dia punya trend line di sini. Seperti itu. Jadi untuk USD CAD saya rasa memang dia masih bisa bergerak naik sampai dengan dia punya menyentuh trend line. Tapi saya rasa lebih baik tunggu dan sabar aja. Mungkin di minggu depan mungkin baru akan kelihatan seperti itu. Oke, jadi ini untuk USD CAD. Saya sih nggak prefer untuk ambil posisi, sedangkan untuk yang terakhir adalah USD CHF. Nah, sekarang adalah USD CHF. Untuk di USD CHF sendiri ya, untuk di USD CHF sendiri, USD CHF kalau kita lihat secara daily, dia seperti double bottom, kemudian dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi. Ini sebenarnya mau kemana? Itu kan USD CHF. Kalau kita lihat USD CHF bisa bergerak naik jika harga dari USD CHF bisa ngebreak di atas 98289 seperti itu. Jika berhasil ngebreak di atas ini, maka harga dari USD CHF akan langsung naik sampai ke 99.000 ya, atau level ke parity yang dimana 1 dolar sama dengan 1 Swiss franc. Jika pun nanti dia bergerak turun, dia turun bisa sampai sini, yaitu di harga 96.000. Jadi untuk di USD CHF di sini saya seperti USD Yen, yang dimana menunggu harga dari USD CHF ini turun dulu segini, baru nanti dia bisa bergerak naik seperti itu. Kalau kita ukur Fibo, sekarang coba dia sampai mana ya? Ya. Kalau kita ukur Fibo, sekarang Fibonacci-nya sudah kena di area 1272. Jadi kemungkinan dia akan turun dulu, retrace, sebelum akhirnya dia naik sampai ke Fibonacci 1618, yaitu di harga 98289. Jadi otomatis USD CHF saya lebih prefer untuk dipilih daripada USD CAD tadi. USD CHF sama seperti USD Yen, biarkan harga itu turun sebelum nanti harga bisa terbang lagi seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk video analisa major pair forex ya yang berkaitan dengan USD, karena di hari Jumat kita juga ada NFP. Jadi itu tadi sudah ada Euro USD, GBP USD, Audi USD, New Zealand USD, USD Yen, USD CAD, dan yang terakhir ini adalah USD CHF. Jadi jika teman-teman sepemikiran ataupun satu analisa dengan saya, bisa memakai referensi yang sudah saya berikan di sini, tapi sekali lagi segala keputusan trading kembali lagi ke teman-teman sendiri ya. Yang penting jika teman-teman trading berdasarkan news nanti pada saat NFP, dilihat dulu bagaimana hasil NFP-nya, apakah NFP-nya bagus atau jelek, karena itu sangat berpengaruh terhadap harga indeks dolar nanti seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk video analisa market sebelum NFP pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa lainnya. Bye-bye.